Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga tetap semangat mengikuti materi akidah akhlak hari ini. Materi kita hari ini lanjutan dari materi minggu lalu tentang aliran ilmu kalam. Nah, minggu lalu kita mempelajari ilmu kalam tentang Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Di mana aliran Murji'ah ini lahir karena tidak memihak Syiah dan juga tidak memihak Khawarij, maka muncul Murji'ah. Sedangkan si Ana Khawarij ini muncul karena ada peristiwa tahkim, ya. Jadi dengan adanya peristiwa tahkim muncullah si Ana Khawarij, dan ada yang tidak setuju maka muncullah aliran Murji'ah. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 aliran, ya, adalah Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Apa itu Jabariyah? Nah, aliran Jabariyah ini sebagai aliran yang bersikap skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi aliran ini muncul karena perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya bahwasanya perbuatan manusia itu merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi ini sangat menguntungkan Muawiyah pada saat itu sedang memegang kekuasaannya. Jadi Jabariyah ini muncul pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi doktrin aliran Jabariyah ini mengatakan bahwasanya manusia itu tidak mempunyai kemampuan. Manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak mempunyai kemampuan untuk memilih. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah dalam pemerintahannya. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalisme atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Dalam artian paham doktrin Jabariyah ini mengatakan bahwa manusia tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk menentukan atau untuk melakukan suatu perbuatan baik ataupun buruk. Ya, walaupun demikian, mereka mengatakan bahwasanya semua perbuatan yang dilakukan adalah dari Allah SWT. Jadi meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan pahala atau sisa terhadap perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya. Itu Jabariyah, ya. Mereka pasrah, ya, bahwasanya apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan itu karena atas kehendak Allah SWT. Berikutnya aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini suatu paham ini bertentangan dengan Jabariyah. Ya, bertentangan Jabariyah. Aliran ini muncul karena pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah ini seringkali melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib dan tidak segan-segan menghina atau mencaci maki setiap ada kesempatan berpidato, termasuk pada saat khutbah Jumat. Maksud di sini mencaci maki keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, paham Qadariyah ini muncul akibat respon atau tidak setuju terhadap gaya politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka mengatakan bahwasanya semua yang terjadi itu, mereka berbeda pendapat dengan Jabariyah, karena Jabariyah berpendapat bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Muawiyah dengan terus manfaatkan aliran Jabariyah ini untuk melemahkan musuh-musuh politiknya. Nah, lalu muncullah paham Qadariyah untuk melontarkan kritikan kepada pemerintahan Muawiyah tadi, karena juga tidak setuju dengan gaya politiknya tadi. Muncullah paham atau aliran Qadariyah. Menurut doktrin ajaran Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, di sini bahwasanya manusia itu diberi kebebasan, ya, free will dan free action, yang diberi kebebasan dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya, seperti itu. Ya, manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan kebaikan ataupun keburukan. Di sini manusia diberikan kekuatan untuk memilih melakukan perbuatan baik ataupun melakukan perbuatan buruk, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya di hari kiamat. Nah, itulah paham Qadariyah. Jadi berbeda dengan paham Jabariyah tadi, ya. Kalau Jabariyah itu berpasrah karena segala sesuatunya ya karena kehendak Allah, sedangkan Qadariyah enggak. Maksudnya manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih
untuk memilih atau melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Seperti itu. Berikutnya aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini muncul akibat tanggapan Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri. Ini sebagai jawaban atau perbedaan pendapat tentang pemikiran Khawarij. Ya, jadi Khawarij itu dalam doktrinnya mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan kafir, ya, bekal di neraka. Sedangkan Mu'tazilah enggak, ya. Bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak bisa dikatakan kafir, ya. Mereka itu berada di antara keduanya itu. Nah, seperti itulah. Jadi aliran Mu'tazilah ini asalnya adalah respon terhadap pendapat Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir. Sedangkan paham Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir, berada di tengah-tengah di antara keduanya, yaitu orang fasik. Nah, seperti itu ya. Adapun pokok ajaran Mu'tazilah ini yang dibawa oleh Wasil bin Atha ini ada 5 ya, 5 ajaran. Yang pertama tentang keesaan atau tauhid. Di sini mengatakan bahwasanya paham Mu'tazilah ini mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Menurut kaum Mu'tazilah, yang dikatakan sifat Allah itu tak lain adalah zatnya sendiri. Yang kedua, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena baru. Yang ketiga, Allah di akhir kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Ini sangat berbeda jauh dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Berikutnya mengenai keadilan. Nah, menurut keadilan Allah SWT, menurut paham Mu'tazilah, bahwasanya Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Jadi Allah itu tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia, tapi menciptakan kekuatan kepada manusia sehingga manusia bisa melakukan perbuatan yang dilakukannya, mau itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Berikutnya janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah SWT tidak akan mengingkari janji. Nah, jadi ancamannya hampir sama ya. Bahwasanya muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab, Allah akan menimpakan azab bahwasanya, Bapak ulangi sekali lagi ya, bahwasanya paham Mu'tazilah ini bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janji memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab bagi yang berbuat dosa. Jadi hampir sama ya. Di sini dikatakan bahwasanya apabila berbuat baik maka akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya jika berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Terus berikutnya ada paham posisi di antara dua posisi, al-manzilatu bainal manzilatain. Ini yang sangat terkenal ya, sehingga prinsip inilah yang membuat Wasil bin Atha memisahkan diri dari gurunya, majelis gurunya ya, yang mengatakan bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin, juga dikatakan kafir, mereka menjadi orang fasik. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dan mati di atas dosanya maka akan dihukumi mukmin, maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Namun hukumannya diringankan. Nerakanya tidak sepanas neraka orang-orang kafir. Berarti mereka di antara keduanya ya, di antara mukmin dan kafir. Mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar, di sini dijelaskan bahwasanya memiliki kesamaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun di sini ada sedikit ekstrim, bahwasanya orang-orang mukmin maupun ulama maupun orang Islam biasa yang tidak mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia akan dipenjara dan disiksa, bahkan ada yang meninggal ya. Jadi di sini ada ekstrimnya ya. Padahal sama untuk urusan amar ma'ruf dan nahi munkar itu hampir sama seperti doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun di sini bagi orang-orang maupun ulama yang tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk,
maka dipenjara dan disiksa sehingga meninggal dunia. Inilah beberapa ajaran dari Mu'tazilah yang dibawakan oleh Wasil bin Atha. Oke, dan semuanya demikian materi kita hari ini. Lebih kurang Bapak minta maaf. Bapak simpulkan dulu. Yang pertama, aliran yang muncul setelah aliran Syiah Khawarij dan Murji'ah, yaitu aliran Jabariyah. Inti ajaran Jabariyah ini mengatakan bahwasanya manusia itu lemah. Segala perbuatan yang dilakukan manusia itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya aliran Qadariyah, ini merupakan aliran yang bertentangan dengan Jabariyah sebagai respon dari perlakuan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Di sini doktrinnya bahwasanya aliran Qadariyah ini mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai kekuatan untuk menentukan baik maupun perbuatan buruk. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah aliran Mu'tazilah. Ini aliran sebagai respon jawaban dari paham Khawarij yang mengatakan bahwasanya orang umat muslim atau orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dikatakan kafir, atau orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dikatakan kafir. Sedangkan kaum Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir, tapi berada di tengah-tengahnya antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Nah, seperti itulah ya beberapa aliran-aliran ilmu kalam. Oke, ada pertanyaan?